kalian apa kabar? Baik-baik aja kan? Di video kali ini aku mau bacain cerita teman-teman tentang pengalaman mereka yang pernah bucin sebegitunya sama pacarnya. Mungkin sekarang udah jadi mantan. Kita langsung dengerin aja. Dan seperti biasa aku nanti juga akan cerita. Jadi aku itu nggak sekedar nanya ke teman-teman Instagramku nih, tapi aku penasaran. Jadi aku chat personal di WhatsApp, aku tanyain satu-satu, kalian pernah nggak sih bucin dalam hidup kalian? Yang paling bucin satu aja apaan sih? Jadi mereka udah pada ceritakan. Nah, oke, kita langsung aja ke cerita pertama. Tapi sebelumnya tolong dipencet subscribe-nya biar kita makin makin akrab sih. Gratis kok. Gratis. Jemput mantan yang lagi selingkuh sama orang lain. Buset, itu waktu jemputin udah tahu belum kalau itu selingkuhannya? Apa baru sadar pas udah putus? Kalau udah tahu itu selingkuhannya, waduh hebat sekali Anda pasukan sabar. Terus yang kedua, yang paling parah ya, aku pernah sampai nge-DM-in teman-teman kampusnya mantanku karena saking cemburunya. Waduh, jadi nge-neror, nggak hanya pasangan ya, tapi teman-temannya juga diteror. Lalu yang ketiga, apa ya, dulu saking bucinnya selalu nemenin kerja sampai pagi mbak. Kalau lagi ada tender, bela-belain gak tidur. Waduh, emang sih kalau kita itu asal bisa bareng bersama dengan pacar, mau berapa lama aja rasanya kayak kurang terus. Ya nggak sih, ya nggak sih, ya nggak sih, ya nggak sih. Lanjut, cerita ketiga. Paling ya royal aja ke mereka gitu, pengen banget ngasih sesuatu ke mereka meski akunya lagi pengen sesuatu juga. Oh, dia kayak aku juga gitu. Kalau lagi bucin banget tuh rasanya kayak apa-apa tuh buat pacar. Padahal kita juga lagi kere gitu kan. Tapi rasanya kayak buat pacar ada aja, diusahain terus. Antara tulus dan bego sih memang. Oke, lanjut cerita berikutnya. Bantuin dia balikan sama mantannya. Bahahaha, goblok. Ya, kamu emang goblok. Lanjut ya. Hal terbucin yang pernah itu dulu selalu mengikuti perintah untuk gak boncengan sama laki, kecuali keluarga. Dan begonya aku selalu ikutin itu selama pacaran 2 tahun lebih. Wow, penurut Anda. Next, satu hal terbucin yang pernah aku lakuin bolak-balik sekitar 6 kali Serpong Bandung. Buset, itu jauh loh sumpah. Aku dari Sunter ke Bandung aja rasanya kayak tidur bangun kayak gak nyampe-nyampe. Oke, lanjut deh. Plus nginep 1-2 malam demi ketemu dan jalan sama dia. Sekarang mantan, sampai rela bolos kuliah. Waduh, demi cinta ya memang. Oke, lanjut. Hal terbucinku yaitu sudah tahu diselingkuin tetap aja mau balikan, padahal diselingkuin berkali-kali. Dan nurut-nurut aja aku dikekang gak boleh keluar-keluar. Kalau keluar-keluar itu jam 7 malam harus udah di rumah, harus video call, gak boleh ini gak boleh itu. Sampai sempet tengkar sama temen gara-gara keluar, tapi aku pulangnya buru-buru. Tapi yang gak dinikahin. Sekarang alhamdulillah dapet suami yang gak ngekang kayak mantan aku. Aduh sis, alhamdulillah banget. Gak kebayang aku kamu nikah sama orang model kayak begitu. Lanjut, masakin makan siang lengkap. Padahal zaman dulu males banget kalau masak. Nasi putih, soto Bandung lengkap dengan goreng kacang kedelai dan sambal kecapnya. Perkedel kentang sama tahu goreng. Komplit sih sis. Soalnya waktu itu ibunya lagi keluar kota, abis masak, terus pulang deh, nggak sempet makan soalnya harus ngejar kelas minggu jam 2 siang. Demi cinta, waduh. Hari Minggu bangun pagi, terus ke rumah dia buat masakin makan siangnya dia sama keponakannya. Mendadak rajin ya sis. Lanjut. Pas pasangan lagi nggak mood di kerjaannya, gara-gara dikasih banyak kerjaan dan kesel sama partnernya. Aku beliin dia sama partner-partnernya itu kopi kekinian biar moodnya balik lagi. Nggak tahu sih itu bucin apa enggak, tapi sekarang pas aku pikir-pikir lagi, ngapain dah aku beliin temen-temennya segar. Aku jadi inget, ini aku ada temen ya, sebut saja dia AN. AN itu tuh suka beli-beliin McDonald gitu loh, es krim atau french fries gitu. Nah, tapi lucunya, dia itu ngegebet si, sebut saja si AI ya. Nah, dia itu kalau beliin AI, beliin aku juga. Jadi aku ikut basah. Jadi AI dibeliin apa, aku juga dibeliin. Mungkin one day dia akan nyesel ya, ngapain gue beliin Christine gitu kali ya.
Lanjut. Melakukan apa yang dia minta, walaupun hal tersebut sebenarnya buat aku nggak nyaman. Contohnya, kayak dia manja bilang sakit dan marah-marah karena aku nggak dideket dia. Padahal posisinya kan kami LDR dan aku sedang menabung juga. Permintaan dia yang minta aku harus pulang ke kotanya, kalau enggak bakalan ngambek. Aku sampai atur-atur hari libur dan keluarin uang yang nggak sedikit buat biaya tiket. Dan hal tersebut bukan hanya sekali 2 kali aja. Bangkrut ya bro, kapan nanti bisa nabung buat kawin beb, gituin lah, kamu mah ya aja. Ke mantan, pas itu doi lagi nggak mau ketemu, tapi aku pikir doi marah, malah aku datengin ke rumahnya, cuma nggak dibukain, disuruh pulang sama doi, malah aku tetap nungguin di depan sampai ditanyain orang kampungnya, aku nyari siapa, malu tapi tetap kekeh di sana sampai telepon udah nggak dijawab lagi beberapa kali. Dibelain bucin tapi nggak jodoh, makanya kalau cinta nggak usah bucin-bucin amat. Oh siap, belum tentu dia jodoh kamu, tapi habis itu gantian dia yang jadi bucin tapi ku tinggal nikah. Double kill Kak Poin, bagus. Hal terbucin yang pernah aku lakuin dulu adalah, jadi gini ceritanya, sama mantanku karena sekarang lagi sendiri. Woro-woro dia lagi sendiri. Peace bro. Jadi dulu waktu masih awal jadian, kita langsung buat relationship di Facebook. Waduh, ya. Status berpacaran gitu dengan cewek tersebut. Beberapa hari kemudian ganti foto profil berdua. Dan kemudian yang lucunya lagi, kalau dia buat status yang komentar cuma berdua doang. Banyak banget. Itu juga berlaku juga sebaliknya kalau aku yang buat status. Saat-saat seperti itu statusnya juga alay. Kalau diinget sekarang itu rasanya kayak anak bucin banget. Dan ada lagi yang pernah aku lakuin ke mantanku lainnya yang menurutku bucin juga, yaitu ngedit foto kita berdua dengan lagu kesukaan dia, kemudian diupload di YouTube, ngedit video dengan kumpulan foto maksudnya. So sweet sih, romantis tuh, bukan bucin kok, cuma yang alay memang yang Facebook sih bro. Peace. Lanjut. Pernah zaman kuliah dulu, kan aku sama teman-teman kuliah kalau mau ujian itu suka begadang bareng di salah satu rumah yang kita jadiin base camp. Bener-bener nggak tidur karena biasanya sistem kebut semalam, cewek cowok ramean gitu. Wow, ini kalau di Malang digerebek loh say. Nah, ada mantan aku yang aku putus tuh karena teman-teman kuliah aku nggak ada yang suka sama dia. Pas someday aku lagi belajar bareng buat ujian nih, mantan aku tahu. Dia WhatsApp jam 3 pagi bilang sakit, badannya panas, minta aku dateng bawain roti. Aku minta ke salah satu temen cowok aku buat nganterin. Dia nggak mau, cuma aku maksa dan aku minta jangan bilang teman-teman yang lain, ntar aku beliin pulsa. Wah, disogok. Akhirnya dia mau. Kita pamit ke teman-teman bentar, mau ke Indo April. Indo April loh guys, bukan Indo-Indo yang lain ya. Jaraknya nggak jauh, kita motoran 10 menitan. Sampai sana orangnya tidur, ditelepon nggak bisa. Akhirnya kita balik dan aku diomelin abis-abisan sama temen sepanjang jalan. Dan usut punya usut, doi itu sebenarnya cuma cari perhatian karena aku lebih milih teman-teman aku. Emang bener teman aku doi nggak ada bagus-bagusnya buat aku, cuma aku sadarnya setelah jadi bucin berbulan-bulan. Aku jadi temenmu juga gue ngomelin lu, aduh gemes. Lanjut, Mbak, aku mau cerita masalah perbucinan ini. Monggo. Kadang bingung, bucin sama bodoh itu suka beda tipis. Betul. Dulu ini pas zaman-zaman kuliah, pacaran serius untuk pertama kalinya, tapi masih zaman alay gitu. Jadi ya kalau diingat-ingat, aku dulu bucin banget parah. Pacaran hampir 4 tahun, tiap hari ada aja berantem dan nangis. Tapi masih tetap dipertahanin, sampai teman-teman pada kesel sama aku karena galau terus tapi nggak putus-putus. Kalau mau ngedate, nggak pernah dia mau jemput ke rumah, selalu minta janjian di jalan gitu. Dan aku harus pakai angkot bela-belain jauh-jauh buat ketemu dia di jalan. Setiap dia ulang tahun, aku selalu sibuk cari hadiah-hadiah lucu, tapi murah, maklo masih mahasiswa, buat kasih ke dia. Sama kalau lagi anniversary, aku pun nyari kado gitu. Tapi tahu nggak, dia nggak pernah nyiapin apa-apa dong pas aku ulang tahun. Even itu kue doang. Ya Allah, kasihan amat ya. Terus kalau anniversary juga gitu, lurus aja kayak jalan tol. Sesuram itu. Sabar ya sis.
Pernah kita berantem hebat, terus aku minta putus gitu ceritanya. Terus dia iyain gitu aja, nyes banget kan. Udah beberapa hari dia datang terus ngomong maaf gitu, dan bodohnya aku maafin dia gitu aja tanpa jual mahal. Tapi akhirnya aku putus tuh. Terus setelah putus setengah tahunan gitu, dia tiba-tiba ngasih kado pas aku ulang tahun. Tapi ya udah, nggak ada rasa apa-apa. Jadi ya udah deh, kenapa nggak kayak gitu dari dulu ya? Pas udah putus baru sadar dia. Jadi sekarang tuh aku nggak bisa lepas lagi kalau nunjukin rasa sayang sama pasangan. Suka takut kebablasan bucin lagi dan disakitin lagi. Rata-rata karena kalau kita terlalu bucin dan diem-diem aja, dianya akan semena-mena gitu. Jadi sekarang harus lebih cool dan jual mahal dikit biar nggak diinjek-injek. Maafin panjang banget curhatannya, ini sebenarnya malu-maluin banget. Makasih. Aduh sis, bilang dong sama pacarmu itu udah telat Bambang. Kesel juga gue. Oke, giliranku cerita. Nah, aku juga pernah bucin nih, bucin yang sebegitunya juga. Jadi nggak kalian doang. Jadi dulu tuh aku pernah punya cowok yang dia tuh dikit-dikit kayak ngeluh gitu loh. Aduh, ini bapak ada utang. Aduh, ini lagi sakit. Tapi aku nggak ada duit. Yang kayak gitu-gitu, kode-kode gitu. Nah, aku itu waktu itu bucin banget. Jadi kayak apa ya, segala apa yang bisa aku lakuin, aku akan lakuin gitu. Waktu itu bucinnya itu salah satunya adalah kode bapak lagi sakit, terus aku ngasih duit dia transfer. Padahal aku juga bukan orang tajir, aku juga orang yang butuh dikasih asupan dana. Tapi gue aneh gitu loh, kan dia cowok ya, kenapa dia tuh selalu kayak gitu minta-minta ke aku ya? Nggak minta sih, jadi kayak kode gitu loh. Terus dia bilang ini ada lagi sakit atau apa, terus aku transfer. Terus dia bilang aku pengen ini tapi aku nggak ada duit, terus aku transfer. Bego banget sih memang aku itu. Nah, yang paling goblok lagi ya, dia bilang kalau bapaknya terlilit utang gitulah, terlilit utang, terus aku transfer dong. Padahal posisinya juga aku tuh juga butuh duit gitu loh. Terus aku transfer. Terus aku tanya dong, gimana bapak utang-utangnya udah dibayarin nggak? Aku udah transfer kemarin gitu kan. Tahu nggak duit itu buat apa? Duit itu buat dia traktir teman-temannya futsal. Emang dasar, Tuhan sabar. Kayak gitu Tuhan, kayak gitu teman-teman. Makanya aku tuh, tapi tetap aja gue transfer. Pernah nih suatu hari aku pikir dia udah bertobat. Ceritanya nih waktu itu kita mau tunangan. Iya, ini adalah satu orang yang sama pelaku patah hati terhebatku yang kemarin. Kalau kalian udah lihat ya. Nah, ini dia emang jahatnya udah komplit banget. Nah, termasuk dia manfaatin aku gitu kan. Aku sadar dia jadi matre gitu loh. Terus dia itu pernah aku pikir tobat gitu kan. Terus dia bilang, nanti acara lamaran kita batiknya kembaran ya, kakak udah beliin gitu, dia bilang. Nah, aku pikir waduh udah tobat nih, gue udah beliin tumben-tumbenan, karena dia tuh makan doang, dia nggak pernah bayarin, aku terus yang bayarin. Terus habis itu udah beli batik, ternyata tahu udah ujung-ujungnya dia ini tuh harus dibayar gitu, kamu ada uang nggak, transfer dong. Ujungnya aku juga guys. Terus ada lagi apa ya, oh ya dia pernah bawa kartu debitku, kartu debit BC aku dia bawa, dia belanja, terus dia kayak balikin, ini aku balikin ya, dan aku tuh sepolos itu, dan aku berserah banget sama dia itu. Jadi ya udah aku bawa aja ATM-ku, terus dia bilang, Dek kamu harus periksa itu duitmu udah aku ambil ya, 1 juta buat aku deposito. Kayak gitu teman-teman, tapi aku tetap mencintainya. Tapi dia balikin sih bulan depannya tuh ya, atau berapa ya aku lupa, pokoknya dia balikin lagi. Tapi segitunya dia memperlakukan aku, dan aku tetap mencintainya kan. Aku bodoh banget. Itu bucinku terparah, makanya sejak saat itu aku nggak mau royal lagi sama cowok. Gimana ya, cowok tuh kalau diroyalin jadinya matre gitu nggak sih? Jadi aku tuh kayak peka sama orang yang manfaatin aku tuh, aku peka gara-gara itu. So, cowok-cowok yang mau memanfaatkan aku, gue udah tahu tanda-tandanya. Oke, udah semuanya udah cerita, udah komplit. Bucin itu sebenarnya bagus sih kalau tulus gitu. Tapi kalau memang belum suami istri, mending nggak usah deh. Atau tahu-tahu deh bucin yang kayak apa sama siapa gitu kan. Daripada kita ntar nyesel, ya nggak. Seperlunya aja, nggak usah terlalu cinta, bahaya banget gitu. Oke, kalau kalian suka dengan video ini tolong di like, thank you udah nonton, komen dong kalian punya cerita lain nggak, terus di subscribe
subscribe. Ingat, gratis. Terus kalau kalian mau update aku mau bahas apaan lagi, loncengnya dinyalain gitu teman-teman. Oke, I love you so much. See you di next video. Bye bye.